Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut pembahasan untuk light novel Tensei Shitara Slam Dataken untuk volume 9. Nah, di part sebelumnya kita udah ngelanjutin untuk awal mula turnamen atau perkenalan kontestan untuk turnamen Jura Tempest ya. Dan sekarang kita bakal lanjut untuk pembahasan selanjutnya ya di volume 9 ini, yaitu lanjutan turnamen Jura Tempest ya. Yang dimana di sini yang menarik adalah pahlawan Masayuki yang super hoki itu bakal ikut turnamen ini. Nah, kira-kira bakal hoki atau enggak dan bagaimana keseruan ceritanya nanti, tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja cus kita ke videonya. Baiklah, sekarang ke-8 orang kontestan itu telah semuanya dikumpulkan. Siapa di antara mereka yang akan mendapatkan kemenangan? Saat itulah kebenaran akan terungkap. Aku berjalan menuju panggung sambil berpura-pura riang. Aku menggunakan Dimensional Domination untuk membuka portal antara stand VIP dan panggung turnamen. Dengan Sion di sisiku, aku memasuki arena dengan penonton bersorak keras. Siapa? Warga negara kami dan turis dari kerajaan tetangga sepertinya sangat senang melihat diriku. Aku mengakui mereka kembali. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa malu, tetapi aku mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikap arogan yang seharusnya dipegang oleh Demon Lord. Aku menatap ke arah para kontestan ketika diriku mengambil mikrofon dari tangan Soka. Baiklah semuanya, jika Anda muncul sebagai pemenang dari turnamen hari ini dan di final besok, saya akan memberikan pemenang kehormatan sebagai kewarganegaraan khusus bagi bangsa kita. Apakah itu oke? Bagaimanapun aku berbicara perlahan sambil bertindak seperti seorang atasan. Jadi ini ceritanya si Rimuru Tempest lagi pidato di depan kontestan dan penonton ya guys. Kemudian aku melanjutkan untuk berbicara kepada para kontestan secara individual. Pahlawan terpilih Masayuki, jika Anda menang, saya akan mengizinkan Anda untuk menantangku. Itu janji. Meskipun mendengarnya, Masayuki sama sekali tidak terlihat bahagia. Alih-alih, itu tampak seperti wajah tajam dari apa gunanya itu. Tebakanku benar, dia tidak ingin melawan diriku secara pribadi. Aku benar-benar berjuang untuk menemukan alasan untuk tidak menyukai pria itu. Selanjutnya aku mengalihkan pandangan ke kontestan berikutnya. Aku ingat bahwa dia adalah Jinrai Crescent Wolf, rekan Masayuki. Kamu pasti si Jinrai, si Crescent Wolf. Apa harapanmu? Saat aku bertanya, Soka menyerahkan mikrofon ke Jinrai. Oh, aku tidak berharap kamu berbicara kepadaku. Saya hanya punya satu keinginan untuk membantu Masayuki-san. Maaf, saya tidak akan menjadi juara, tetapi Masayuki-san akan mengalahkan Anda untuk diriku. Ah, begitu. Tampaknya jika Jinrai dicocokkan dengan Masayuki, dia hanya akan menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah kesempatan yang langka, jadi aku mungkin juga memberinya sesuatu. Berkat partisipasi tim Masayuki, kami berhasil mengumpulkan audiens yang lebih besar. Di satu sisi aku berterima kasih kepadanya, tetapi yang lebih penting, aku ingin memberikan kesan yang baik kepada semua orang dengan menunjukkan sifatku yang baik dan penuh kasih. Baiklah, selanjutnya saat aku selesai berbicara dengan Jinrai, aku menoleh ke arah Kai, petarung pedang yang luar biasa. Momen selanjutnya, oi Demon Lord, aku bahkan lebih kuat dari pahlawan terpilih itu. Tidak akankah kamu mau melawanku juga saat aku menang? Bagaimana aku seharusnya menanggapi pertanyaan seperti itu? Aku tidak hebat dalam improvisasi. Aku tidak tahu harus berkata apa sebagai respon. Sebaliknya, orang lain yang berbicara untuk diriku itu Diablo. Nah, kalau udah sama Diablo, ini mah udah gawat. Beraninya kau menyinggung Rimuru sama. Karena kau memiliki keberanian untuk bertanya, saya akan menjadi orang yang berdansa dengan dirimu jika kau menang. Jika kamu bisa menang melawan aku akan menyampaikan permintaanmu ke Rimuru sama untukmu. Wah, di sini Diablo jelas nggak terima guys. Sebagai wasit, Diablo berdiri di sisi panggung
dengan seringai ketika dia menjawab menggantikanku. Aku sudah diselamatkan karena aku lebih suka menghindari masalah. Dia boleh bertarung untuk diriku jauh lebih nyaman. Aku mengambil mic. Pahlawan terpilih dan aku membuat perjanjian sebelum ini. Tetapi jika ada yang ingin bertarung denganku, maka mereka harus terlebih dahulu mengalahkan 4 Heavenly King untuk membuktikan kemampuannya. Hanya dengan begitu aku akan mengizinkanmu untuk menentangku. Sementara aku ingin menipu dengan menugaskan lawan kepadanya. Aku akhirnya menyerah. Jika kita terekspos, kita akan kehilangan kredibilitas di masa mendatang. Itu akan menjadi kerugian yang bahkan lebih besar. Jadi untuk saat ini kami akan bermain adil dan membiarkan hasilnya hingga seri. Dan itu tadi berpindah ke Kebutakun. Kerja bagus kau berjuang di sini. Hah? Tapi aku kontestan spesial. Aku yakin kamu akan menang pada akhirnya. Mengabaikan kata-kata Kebuta, aku memberi dirinya semangat. Sekarang Kebuta tidak bisa mundur lagi. Tentunya dia akan mencoba yang terbaik untuk menang. Baiklah, selanjutnya adalah Geld. Geld, kamu kuat. Pamerkan kekuatanmu di turnamen sebanyak yang kau inginkan. Ya Pak, aku memiliki harapan tinggi untuk Geld dan aku ingin dia menjadi yang terbaik. Dan peserta yang lain ada Gozer dan Messer ya. Nah oke, setelah memperkenalkan semua kontestan, sudah waktunya untuk memutuskan pertarungan. Karena ini adalah babak promosi, kami akan memiliki 6 pertandingan langsung dalam satu hari. Besok kita akan langsung ke final, jadi kami bertujuan untuk mencapai semifinal sebelum akhir hari. Karena tidak ada penghargaan untuk tempat ketiga, hanya akan ada 1 pertandingan besok. Sudah waktunya untuk undian. Urutannya adalah sebagai berikut: Masayuki nomor 3, Jinrei nomor 4, Kai nomor 5, Gozer nomor 1, Messer nomor 2, Lion Mas nomor 8, Kebuta nomor 6, dan Geld nomor 7. Ketika nomor mereka diumumkan, nama mereka mulai mengisi daftar pertandingan promosi. Lalu sebagai hasilnya, ronde pertama adalah Gozer versus Messer. Ronde 2, Chosenhiro Masayuki versus Crescent Wolf Jinrei. Ronde 3, Splendid Sword Fighter Kai versus Kebuta. Round 4, Geld versus Lion Mas. Nah di sini lagi-lagi Masayuki hoki guys, karena dia bertemu dengan Crescent Wolf Jinrei ya, atau bawahannya, yang otomatis nanti Jinrei bakal menyerahkan kemenangannya kepada Masayuki ya. Itu semua adalah pengelompokan duelnya. Meskipun hasil undiannya jelas dan adil, jadi aku tidak bisa mengeluh. Masayuki benar-benar hoki parah. Dia sudah memenangkan pertandingan pertamanya. Sebagai perbandingan keberuntungan, Geld adalah kebalikannya. Di pertandingan pertama, Geld langsung diadu melawan pria itu, Lion Mas. Apakah dia bisa menang? Aku sangat ingin tahu. Sebelum babak pertama, kontestan lain meninggalkan arena untuk pergi ke ruang istirahat. Hanya Gozer dan Messer yang tetap berada di tengah panggung. Selain beberapa ejekan pedas, mereka hanya saling menatap satu sama lain. Dan itu, duel antara keduanya tiba-tiba meletus. Keduanya tiba jarak dekat, mereka bentrok dengan perisai dan kapak, perisai dan tombak. Berbeda dengan sihir atau penyihir, perkelahian murni fisik jauh lebih cocok untuk mereka. Gozer membanting kapak besarnya ke perisai Messer, sebelum Messer mengirim kembali serangan itu ke blok yang berat. Saat Gozer akan kehilangan keseimbangan, Messer mengangkat tombaknya untuk menyerang, tapi Gozer mundur dan dengan mudah menghindari tusukan. Sudah 20 menit sejak pertandingan dimulai. Duel yang sangat bagus, namun momen kemenangan tiba-tiba datang tanpa banyak peringatan. Ini, Gozer memutuskan untuk bertaruh dengan satu gerakan. Dia membuat kapak besarnya dengan seluruh kekuatannya dalam serangan yang pastinya akan mampu menghancurkan batu besar. Lawan pasti akan hancur jika dia mengambil senjata. Tangan kiri Messer meledak dan terbang di udara. Dengan mengorbankan tangan kirinya, dia menghentikan kapak hebat Gozer. Pertandingan sudah selesai. Mati. Macau Ultraline Strike. Messer muncul tepat di depan Gozer dan tiba-tiba mulai menusukkan tombaknya ke dada Gozer. Sekali, dua kali, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Beberapa lubang besar dengan keras dibor ke tubuhnya. Messer bahkan akan mengorbankan tangan kirinya sendiri untuk mencapai kemenangan. Messer menang. Kamu terlalu naif.
Thunderhorn, seorang meraung. Maser tidak bisa lagi memegang tombaknya dengan lengan kanannya yang hancur. Selain itu, serangan Gouser telah membakar Maser dengan buruk melalui sambaran petir, bahkan membuat darahnya mendidih. Maser sebelumnya mendapatkan skill ekstra Automatic Regeneration selama evolusinya. Namun meskipun begitu, sambaran petir terus menyebar lebih cepat daripada yang bisa diperbaiki oleh regenerasinya. Sebagai perbandingan dengan bantuan skill ekstranya Ultra Speed Regeneration, Gouser memiliki lubang raksasa di dada dan perutnya yang sepenuhnya sembuh dalam sekejap. Dia adalah pemenangnya. Dalam keadaan normal, itu akan menjadi luka yang mematikan seketika, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman dalam menghadapi skill ekstra Ultra Speed Regeneration. Maser juga memiliki skill dengan efek yang sama, sehingga lengan dan mata kanannya mulai pulih. Pada saat Gouser dan Maser telah meninggalkan panggung, keduanya telah pulih ke keadaan semula. "Aku pasti akan menang lain kali," teriak Maser dengan tekad. Cari dia satu motivasi, namun pertandingan sudah berakhir. Pemenang pertama adalah Gouser. Nah, jadi untuk battle round pertama Maser dan Gouser, pemenangnya adalah Gouser. Untuk next battle ronde selanjutnya di next video. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.